Bab 25. Ini adalah emblem Kaisar. Lintang Fed dari Indonesia. Pemilik baru grup global. Dampak dari kedua informasi itu seperti gelombang besar. Membanjiri semua indera Bayu. Hal itu membuatnya kehilangan semua kekuatan di tubuhnya dan ambruk ke lantai. Itu juga membuat dia gemetar ketakutan dan hampir kencing di celana. Sebuah naga raksasa. Bayu akhirnya mengerti bahwa pemuda ini, yang tidak mengenakan pakaian musim terbaru, adalah yang terbaik dari semua raksasa di seluruh dunia. Saat ini, tatapan yang Bayu berikan pada tubuh Lintang dipenuhi dengan kekaguman, seolah-olah dia sedang melihat sebuah monster. Baiklah, Lintang menganggukkan kepalanya. Setelah menandatangani semua dokumen, dia menyerahkan medali militer kepada Mayor Jenderal Junadarius dan berkata, "Aku akan menyerahkan medali ini padamu. Karena Lintang saat ini tinggal bersama keluarga Barma, medali ini akan menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu dari Liana dan keluarganya." "Baik, Komandan," Mayor Jenderal Junadarius menjawab. Sikapnya bahkan lebih hormat dari sebelumnya. Begitu Lintang melihat itu, dia segera bangkit dari tempat duduknya. Saat itulah Yahya Mahmud, orang terkaya di Jakarta, mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan L, kami bertiga memesan kamar pribadi di Hotel Kaisar untuk malam ini. Apa boleh kami mentraktirmu makan?" Setelah Yahya mengajukan pertanyaannya, semua orang jelas melihat ketegangan di wajahnya. Meskipun Yahya Mahmud dikenal sebagai orang terkaya di Jakarta, dia tahu jauh di dalam lubuk hatinya dia tidak lebih dari seorang pelayan grup global yang mengelola area kecil. Jika ini dalam kondisi biasa, Yahya bahkan tidak akan punya hak untuk bertemu dengan Lintang. Dan Yahya bukanlah satu-satunya. Baik Gubernur Zaki Limantara dan Mayor Jenderal Junadarius juga melihat ke arah Lintang dengan penuh harap. Lagi pula, mereka bisa makan malam dengan Lintang Fed dari Indonesia, pemilik baru grup global. Hanya ini saja sudah cukup bagi mereka untuk dibanggakan selama sisa hidup mereka. Lintang tidak menolak niat baik mereka. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Sampai jumpa malam ini." Setelah itu, Lintang berjalan ke toko Armani. Sementara tiga pria parubaya yang berada di sampingnya gembira atas tanggapan Lintang. Mereka buru-buru membungkuk sekali lagi kepada Lintang. Fiuh, baru pada saat itulah Bayu akhirnya menghela napas lega. Bayu terhindar dari masalah. Untungnya, Tuan L tampaknya tidak peduli dengan kesalahan Bayu. Jika tidak, itu masih tidak akan cukup bahkan jika dia mati jutaan kali. Tidak, sosok Buddha sebesar itu, orang yang luar biasa itu, yang diam-diam membuat rumahnya di kuil kecil seperti kota Jakarta. Ini adalah kesempatanku. Aku, Bayu, harus memanfaatkan kesempatan ini. Dia bergumam dan menatap pintu masuk ke toko Armani dengan mata berapi-api dan diam-diam membuat sumpah yang dapat mempengaruhi hidupnya. Apapun yang terjadi di tempat ini, orang-orang yang berbelanja terlalu jauh untuk melihat dengan jelas. Karena mereka telah didorong ke sudut jauh oleh Bayu. Para pelanggan hanya bisa melihat sekilas kalau para petinggi ini tampaknya sedang mengelilingi seorang anak muda sambil mengatakan sesuatu. Namun, ketika mereka melihat sekelompok orang Zaki Limantara membungkuk kepada pemuda yang memasuki toko itu dengan sangat hormat, tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa terkejutnya orang-orang yang berbelanja. Ya Tuhan, jadi semua orang hebat itu ada di sini untuk mencari pemuda itu. Tapi siapa dia? Bagaimana pemuda itu bisa membuat para pimpinan di bidang mereka masing-masing memperlakukannya dengan begitu hormat? Sayang sekali kita terlalu jauh untuk melihat sesuatu, apalagi penampakannya. Jika tidak, ini akan menjadi hal baru yang akan mengguncang seluruh kota Jakarta dan bahkan provinsi Jakarta. Petik 2. Pelanggan di sekitaran semua mulai mengobrol tentang apa yang baru saja mereka saksikan. Dan pada saat ini, 3 orang yang masuk melalui pintu masuk mal disambut dengan pemandangan Zaki Limantara dan kedua rekannya yang membungkuk pada seseorang yang keluar. Aku merasa seperti baru saja melihat 3 petinggi membungkuk pada seseorang. Apa ada sesuatu yang masuk ke mataku? Yuli berkata saat sentuhan kekhawatiran melintas di wajahnya. Namun, dia tidak sendirian merasakan hal ini. Harry, yang berada di sampingnya,
juga mengerutkan alisnya saat campuran antara rasa terkejut dan keraguan muncul di wajahnya. Dia berkomentar, "Kupikir orang yang menerima penghormatan dari 3 tokoh besar tadi mirip dengan suami Liana." "Apa?" Yuli terpaku sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak dan berkata sambil tertawa, "Haha, Harry. Apa kau bodoh? Suami Liana adalah sampah terkenal di kota Jakarta. Orang seperti dia bahkan tidak layak membawa sepatu untuk petinggi itu. Dan kamu bilang kalau mereka membungkuk padanya. Apa kau mencoba membunuhku lewat tawa?" Badan Yuli berguncang karena tawanya yang keras seolah-olah itu adalah hal terlucu yang pernah dia dengar. Dan Harry juga menggelengkan kepalanya. "Ya, aku mungkin membuat kesalahan. Tidak mungkin pecundang itu." Harry juga tidak percaya. Setelah memikirkan hal itu, Harry membuang keraguan yang ada di benaknya dan berbalik untuk berbicara dengan tetua di sampingnya. "Desainer Aji Nugraha. Dengan bantuanmu merancang pakaian untuk perusahaan kami, aku yakin ini pasti akan sukses." "Betul sekali. Karya yang kamu buat beberapa tahun lalu, bernama 100 Bird Paying Homage to the Phoenix, mengalahkan semua yang ada di Milan Fashion Week." Yuli menambahkan dari samping. Mulutnya penuh dengan kata-kata sanjungan. Setelah mendengar kata-kata mereka, Aji Nugraha hanya membiarkannya dan berkata, "Aku tidak pantas mendapatkan pujian seperti itu. Aku sudah tua. Aku tidak bisa mengikuti tren lagi." Omong-omong, ekspresi nostalgia muncul di wajah Aji Nugraha. "Namun, jika bicara tentang Milan Fashion Week, menurutku, karya yang paling ikonik adalah emblem kaisar oleh Alessandro Brunetti." Alessandro Brunetti. Dia adalah wanita cantik yang merupakan perancang adibusana terkenal di Italia dan di seluruh dunia. Setiap karyanya dapat dianggap sebagai karya klasik abadi di industri mode. Namun, Yuli belum pernah mendengar tentang emblem kaisar ini. "Haha, aku tidak heran kalau kamu belum pernah mendengarnya. Lagi pula, emblem kaisar ini adalah karya yang dibuat khusus oleh Alessandro Brunetti untuk pelanggan misterius. Dia butuh 3 tahun untuk membuatnya." 3 tahun. Mendengar kata-kata itu, baik Yuli maupun Harry sangat terkejut. Untuk seseorang seperti Alessandro Brunetti, waktu adalah uang, kehidupan, segalanya. Tidak peduli seberapa ikonik sebuah desain, 1 tahun seharusnya lebih dari cukup baginya untuk menyelesaikan produknya. Tapi 3 tahun, pasangan Yuli dan Harry bahkan tidak bisa membayangkan orang seperti apa yang bisa membuat superstar di dunia mode, seperti Alessandro ini, menghabiskan begitu banyak waktu untuk membuatkan pakaian untuk mereka. "Tetua Aji, siapa pelanggan misterius itu? Kenapa Alessandro rela memberikan begitu banyak untuk mereka?" Yuli tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia penasaran. Hanya saja ketika Tetua Aji mendengar pertanyaannya, dia tampak tenggelam dalam pikirannya sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu." Namun, ketika berita tentang emblem kaisar keluar, ada banyak raja internasional yang mengancam akan merebutnya sendiri dari Alessandro. Namun, tidak ada yang tahu metode apa yang pelanggan misterius itu gunakan. Dia berhasil membuat semua raja menghilang dari muka bumi dalam 1 malam. Sejak saat itu, tidak ada yang tahu tentang keberadaan emblem kaisar. Duar. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, Yuli dan Harry merasa semakin terguncang. Siapapun yang berusaha merebutnya akan menghilang dari muka bumi. Hal itu menunjukkan betapa menakutkannya pelanggan misterius ini ketika dia bisa melakukan itu pada sekelompok taipan global. Sangat sulit bagi manusia biasa untuk membayangkannya. Kemudian ketika ketiganya melewati pintu masuk toko Armani saat mereka berbicara, Yuli melihat Liana yang ada di dalam. Yuli tertegun sejenak. Tetapi selanjutnya, wajahnya dipenuhi dengan cemoohan saat dia mencibir. "Ya ampun. Kebetulan sekali. Primadona kampus Liana. Kita bertemu lagi. Hanya saja, bagaimana orang yang mengendarai sepeda listrik bisa sampai di toko Armani? Aku ingin tahu apa kamu mampu membeli barang-barang di sini." Mereka bertiga memasuki toko saat Yuli berbicara. Sementara itu, Harry dengan cepat menemukan di mana Lintang berada. Ketika dia melihat Lintang sedang memilih pakaian, seluruh wajahnya dipenuhi dengan warna kebencian saat Harry berkata dengan kejam, "Untuk seseorang yang pada dasarnya adalah seorang pengemis,
Kamu cukup berlaga ya, Lintang. Kamu belanja di Armani. Apa kamu tidak takut mengotori pakaian orang? Dan lagi, apa sebenarnya yang ada di badanmu? Mengenakan pakaian compang camping yang terlihat seperti sesuatu yang kamu beli dari kios pinggir jalan dan kata-kata selama beberapa tahun. Apa yang membuatmu berpikir kalau kamu bisa berjalan-jalan di toko Armani dengan penampilan seperti itu? Kata-kata Harry sangat tajam. Di mata Harry, pakaian Lintang hanyalah pakaian seorang pengemis, yang sangat memalukan sehingga Harry hampir tidak bisa melihatnya barang lebih dari 1 detik. Namun, ketika Aji melihat pakaian Lintang, seluruh tubuhnya mulai gemetar seperti daun saat dia bertanya dengan suara gemetar, "Ini adalah emblem kaisar."